Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pelabelan graf penjumlahan. Pada kelompok 5 ini terdiri 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Farhan Firmansyah, dengan NIM 2124 1010 2004. Saya Barisa Arfadil Akbari, NIM 2124 1010 2010. Saya Iqbal Maulana Holidi dengan NIM 2124 1010 2011. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pelabelan graf jumlah, yang kedua yaitu batas-batas bilangan jumlah, yang ketiga yaitu bilangan jumlah graf keluarga khusus, dan yang terakhir yaitu variasi pelabelan graf jumlah. Pelabelan graf jumlah. Sebuah graf disebut graf jumlah apabila terdapat sebuah pelabelan lambda dari titik pada graf menggunakan bilangan bulat. Karena titik dengan label tertinggi pada graf jumlah tidak dapat bertetangga dengan bilangan titik yang lain, maka setiap graf jumlah memuat paling sedikit satu titik terisolasi. Jika sebuah graf H bukan graf jumlah, maka dimungkinkan memperoleh graf jumlah dengan cara 16 jumlah titik terisolasi pada graf tersebut. Bilangan jumlah pada graf terhubung H disandarkan dengan sigma H adalah banyaknya titik-titik terisolasi paling sedikit sedemikian sehingga graf merupakan sebuah graf jumlah. Jika terdapat sebuah pelabelan optimal dari graf jumlah sedemikian hingga graf tersebut terhubung H memuat paling sedikit satu titik, maka H disebut inklusif. Jika tidak, maka H disebut eksklusif. Sebagai contoh, komponen terhubung dalam graf jumlah pada gambar 5.13 adalah inklusif. Sedangkan graf lengkap keempat pada gambar 5.14 adalah eksklusif karena komponen terhubungnya tidak memuat titik aktif. Dengan kata lain, semua titik aktif merupakan titik terisolasi. Batas-batas bilangan jumlah. Bilangan jumlah dari sembarang graf terhubung H adalah kurang dari atau sama dengan banyaknya sisi dari graf H, yaitu sigma H kurang dari M, di mana M adalah sisi. Setiap graf jumlah memuat paling sedikit satu titik terisolasi. Artinya, setiap graf terhubung H, maka sigma H lebih dari atau sama dengan 1. Selanjutnya yaitu bilangan jumlah keluarga graf khusus. Yang pertama yaitu pelabelan jumlah graf lengkap. Bernstein, Harari, Jennings, Kunitsky, dan Wiener menunjukkan bahwa bilangan jumlah dari graf lengkap dengan n lebih dari sama dengan 4 titik adalah 2n-3, yaitu sigma kn 2n-3. Bilangan jumlah ini diperoleh dengan cara melabeli setiap titik PI pada graf lengkap dengan 4i-3 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N, atau sama dengan I lebih besar dari sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Dengan demikian, titik terisolasi dilabeli dengan 4i plus 2 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan 2n-3. Pada gambar 5.15 pelabelan jumlah pada graf lengkap ini terdapat 6 titik. Jadi kita memasukkan pada rumus sigma kn sama dengan 2n untuk n-nya sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12 dan juga 3. Maka kita akan mendapatkan titik terisolasinya yaitu 9. Yang kedua, pelabelan jumlah graf dua partisi lengkap. Bilangan jumlah dari graf dua partisi lengkap, KM, N, ditemukan oleh Hurstfield dan Smith.
dengan membuktikan bahwa sigma Km, N sama dengan 3M plus N min 3 dibagi 2. Untuk 2 kurang dari sama dengan M kurang dari sama dengan N. Atau bisa dibaca M lebih besar dari sama dengan 2, M lebih kecil sama dengan N. Di mana M di sini adalah banyaknya titik yang berada di sebelah kanan dan N adalah banyaknya titik di sebelah kiri. Untuk M di sini pada gambar 5.16 pelabelan jumlah pada graf 2 partisi lengkap, yaitu untuk M.M-nya 8, 13, 18. Dan untuk titik N-nya 1, 6, dan juga 11. Maka dapat dimasukkan ke rumus yaitu 3M. M-nya di sini yang seperti dijelaskannya tadi, yaitu terdapat 3 titik 8, 13, 18, berarti ada 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah N. N-nya di sini 3. 1, 6, 11. 3 min 3 sama dengan 0. 3M min 9 ditambah 0 sama dengan 9. Dibagi 2 sama dengan 4,5. 4,5 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Setelah kita bulatkan menjadi 5, kita akan mencari titik terisolasinya dari gambar 5.16. Titik terisolasi yaitu titik yang tidak saling terhubung atau tidak ada garis yang saling menghubungkan. Nah, dari gambar 5.16 kita mulai menemukan titik terisolasi 5, yaitu diantaranya ada 9, 14, 19, 24, dan juga 29. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik terisolasi didapatkan dari graf yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Yang ketiga yaitu pelabelan jumlah graf pohon. Ellingham membuktikan dugaan yang diajukan oleh Harari bahwa sebuah graf pohon adalah graf unit, yaitu sigma T sama dengan 1. Bilangan jumlah ini diperoleh dengan cara membagi graf pohon menjadi bentuk ulat atau caterpillar dan bentuk seruk. Kemudian menggunakan prosedur yang terdiri dari 2 tahap. Tahap 1 diproses dengan membagi graf pohon T menjadi ulat yang selanjutnya menerapkan algoritma caterpillar atau algoritma ulat. Tahap 2 dilakukan jika tahap 1 tidak bisa menyelesaikan pelabelan dengan cara menerapkan algoritma scope. Untuk percabangan pada graf pohon ini harus berpasangan 2 dan juga dengan 3 atau 1 dengan 1. Kalau kita memasangkan 1 dengan 4 itu tidak boleh karena itu sudah merupakan hak paten. Pada gambar 5.17 pelabelan jumlah pada pohon graf, di sana terdapat T16, di mana di sini saya akan mencari 16 itu didapatkan dari mana. Pada pelabelan jumlah graf pohon ini terdapat suatu teorema, yang teoremanya yaitu banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi yang ditambah dengan 1. Pada gambar tersebut sisinya terdapat 15, maka kita dapat masukannya 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi 16 itu didapatkan dari sana. Yang keempat yaitu pelabelan jumlah pada graf Sikel. Bilangan jumlah pada graf Sikel Cn dengan n titik ditemukan oleh Harari sebagai berikut. Sigma Cn 2, jika n tidak sama dengan 4, 3 jika n tidak sama dengan 4. Pelabelan jumlah dari graf Sikel dilakukan dengan cara untuk n sama dengan 3, titik-titik pada Sikel secara berurutan dilabeli dengan 2, 3, 5, dan titik isolasinya dengan 7 dan juga 8. Sedangkan untuk n sama dengan 4, titik-titik pada Sikel secara berurutan dilabeli dengan
1, 5, 9, 13. Dan titik isolasinya adalah 6, 14, 22. Selanjutnya untuk N lebih dari sama dengan 5. Titik-titik pada sikal secara berurutan dilabeli dengan barisan 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Yang memenuhi Vn sama dengan Vn-2 ditambah Vn-1. Dan titik di mana di sini kita akan mencari N sama dengan 5. Vn-2 sama dengan 5-2 sama dengan V3 ditambah 5-1 sama dengan V4. V3 di sini yaitu 3 dan juga V4 di sini 5. 3 ditambah 5, maka kita akan mendapatkan titik pada sikal yang berurutan yaitu 8. Dan untuk mencari titik terisolasinya kita menggunakan ada 2, yaitu yang pertama Vn plus 1. Vn di sini 5. 5 ditambah 1 V6. V6 di sini kita masukkan ke rumus yang tadi untuk mencari titik terisolasinya. 6 min 2 sama dengan 4. 6 min 1 sama dengan 5. 5 dan V5 ditambah V6 sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi titik terisolasinya dapat kita temukan yaitu 13. Dan juga yang satunya yaitu V1 ditambah Vn. Vn di sini sudah ditemukan 5, jadi V1-nya 1 ditambah dengan Vn V5 sama dengan 8. Jadi 1 ditambah 8, maka kita akan menemukan titik terisolasinya sama dengan 9. Selanjutnya yaitu pelabelan jumlah pada graf pesta koktail. Di sini menurut Miller, Ryan, dan Smith membuktikan bahwa bilangan jumlah dari graf pesta koktail yaitu H2n dengan 2n titik untuk n lebih besar sama dengan 2 sama dengan 4n kurangi 5, yaitu untuk theta H2n sama dengan 4n kurangi 5 atau n lebih besar sama dengan 2. Untuk n-nya di sini pada gambar bahwa n-nya ada 6. Sehingga garis koktailnya itu 3. Kenapa ada 3? Di mana ini didapatkan dari hasil pembagian n bagi 2, di mana tadi n-nya sama dengan 6. 6 bagi 2 menghasilkan 3. Kemudian untuk mencari titik terisolasinya yaitu masuk ke dalam rumus 4n kurangi 5, di mana n-nya tadi adalah 3. Maka ketika dimasukkan 4n tadi, 4 kali n yaitu 4 kali 3 dikurangi 5 sama dengan 12 kurangi 5 yang hasilnya 7. Dapat dibuktikan bahwa pada gambar tersebut kita lihat untuk titik terisolasinya itu ada 7. Selanjutnya yaitu pelabelan jumlah pada graf roda. Di sini menurut Hartsfield dan Smith menunjukkan bahwa bilangan jumlah dari graf roda Wn dengan n titik tepi adalah n per 2 tambah 3 untuk n lebih besar sama dengan 4 genap, yaitu theta Wn sama dengan n per 2 plus 3. Sementara itu untuk n lebih besar sama dengan 5 ganjil, mereka memberikan dugaan bahwa theta Wn sama dengan n tambah 2. Untuk kasus n genap, hasil tersebut kemudian diperbaiki oleh Miller, Ryan, Slamin, dan Smith dengan membuktikan bahwa theta Wn sama dengan n per 2 tambah 2 untuk n lebih besar sama dengan 4 genap. Sedangkan untuk kasus n ganjil, menurut Miller, Ryan, Slamin, dan Smith membuktikan bahwa dugaan yang diberikan oleh Hartsfield dan Smith ini kurang tepat dengan menunjukkan bahwa theta Wn sama dengan n. Selanjutnya yaitu variasi pelabelan graf jumlah. Variasi pelabelan graf jumlah tersebut meliputi pelabelan graf jumlah bulat dan pelabelan graf jumlah modulo. Di sini pertama yaitu pelabelan graf jumlah bulat. Konsep pelabelan graf jumlah bulat dikenal oleh Harry pada tahun 1994. Graf G disebut graf jumlah bulat apabila terdapat pelabelan zeta dari titik pada G ke bilang bulat berbeda
sedemikian hingga sembarang dua titik berbeda U dan V. Pada G bertangga jika dan hanya jika ada titik W dengan label zeta W sama dengan zeta U plus zeta V. Dengan demikian, perbedaan antara pelabelan graf jumlah bulat dengan graf jumlah adalah bahwa graf jumlah bulat ini menggunakan sembarang bilangan bulat untuk labelnya, sementara graf jumlah hanya menggunakan bilangan bulat positif. Selanjutnya yaitu pelabelan graf jumlah modulo atau disebut dengan mode sum graph. Pelabelan graf jumlah modulo dikenal oleh Boland, Laskar, Turner, dan Donkey dengan motivasi untuk mengurangi banyaknya titik-titik terisolasi pada graf jumlah. Sebuah graf sederhana G disebut graf jumlah modulo jika terdapat bilangan bulat Z dan pelabelan theta pada titik G dengan elemen berbeda. Di sini 1, 2, seterusnya hingga Z min 1. Sedemikian sehingga sembarangan dua titik berbeda U dan V dari G bertangga jika dan hanya jika jumlah mod Z dari label titik U dan V adalah label dari sebuah titik pada G. Tidak seperti halnya graf jumlah yang pasti selalu tidak terhubung, graf jumlah modulo memungkinkan untuk menghasilkan graf yang terhubung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.